kunut itu bid'ah. Engkau bilangnya sesudah kadzab kan Berat gitu. dan mungkin menyakitkan. Itu bisa jadi batal Ustaz. Dan berkata Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat-sahabatnya, Imam Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad, bahwa kunut itu tidak ada. Ngobras, ngobrol bareng Ustaz. Ukur, rapikan, amalkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Kita akan ngobrolin tentang kunut itu sunnah atau bid'ah. Ini benar-benar cukup sensitif. Betul, di Ngobras kali ini ngobrol bareng Ustadz, kita akan bertanya ya, sekali lagi ini bukan untuk menjudge pendapat A atau B betul, gitu ya. tapi kita pengen cari tahu, menggali lebih dalam apa sih sebenarnya dari mulai hukumnya gitu ya, terus bagaimana tata caranya mungkin ya, banyak yang nggak tahu juga mungkin di antara kita. Nah, pendapat-pendapat itu kita akan coba tuangkan di Ngobras ini. Iya, betul. Barangkali kalau ada yang kurang tepat, ya kita rapikan di sini sama Ustadz gitu ya. Dan kita sudah mengukur sejauh mana pandangan masyarakat. Betul, kita ukur juga pandangan mereka, kita rapihkan sama Ustadz. Kalau ada yang keliru, ini mah bukan kayak gitu kok gitu ya. Menurut pandangan Islam dan ilmu fikih ya, kalau ini kita bahas fikih. Kalau udah sesuai, baru kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari atau diamalkan ya. Alhamdulillah, dan saat ini kita sudah bersama Ustadz. Ya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, ini bisa dibilang bukan apa ya? Mungkin fenomenanya terus-menerus bakalan ada atau gimana, nggak tahu ada juga, tapi kayaknya selalu jadi obrolan panas gitu ya di antara baik di offline, maksudnya di pengajian, baik itu antar media, antar dai, antar justru jamaah, antar ustadz mungkin, atau antar penuntut ilmu. Ini tentang kunut Ustadz ya. Nah, kita mungkin akan gali dari mulai fikihnya tentunya, hukumnya, tata caranya, dan seperti apa sebenarnya ya, ketika kunut ini. Tentang kunut. Nah, kita udah meminta pandangan masyarakat seperti biasa Ustadz. Sebenarnya kita pengen ngukur juga ya. Jangan-jangan di kalangan penuntut ilmu misalkan ya, sebagian ya oknum, mungkin ya nggak semua. Di kalangan para ustadz juga oknum gitu ya, nggak semua. Ributin soal itu ke kalangan awam nggak nyampe gitu. Nah, ini yang harus kita luruskan stigma seperti itu. Nah, anak akan izin memperlihatkan ke Ustadz video-videonya. Enggak. Sama enggak juga. Kunut. Enggak. Ya, mengikuti imam. Biasanya diam aja, terus aja gitu. Kalau saya paling ngikut imam. Kalian ngikutin imam aja. Kalau saya sih ikut kunut aja, ikut imam. Ikut imam. Saya juga kadang ikut imam. Kurang tahu sih. Wajib sih untuk saat subuh ya. bisa dibilang sunnah, bukan wajib kayaknya ya. Sunnah. Setahu saya sih itu sunnah. Saya kurang tahu sih, tapi percaya sunnah. Jadi sebenarnya simple ya dari segi pertanyaan ya. Cuman kalau ternyata hanya berdasarkan sepengetahuan saya gitu, nah ini ya mungkin harus kembali ke syariat lagi ya, diluruskan dengan ilmu yang benar gitu Ustaz, dari pandangan Islam. Nah, gimana Ustaz dengan fenomena yang terjadi ini Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kunut subuh, ini kan kunut subuh ya? Betul Ustaz. Kunut itu doa di akhir sholat. Dan ada 3 macam, ada kunut witir, ini di sholat witir di malam hari. Ada kunut nazilah, itu adalah kunut, doa kunut yang dilakukan apabila kaum muslimin terkena musibah. Yang ketiga kunut subuh. Nah, ini yang dibicarakan kunut subuh ya. Ya, kita fokus ke kunut subuh dulu lah ya, yang sering terjadi. Karena kunut nazilah, kunut witir semua sepakat. Semua sepakat, tidak ada khilafiyah. Hanya khilafiyahnya sedikit lah yang berkaitan dengan tata caranya, berkaitan dengan sebelum ruku atau setelah ruku, berkaitan dengan doanya gitu. Tapi untuk yang 2 tadi, witir sama nazilah, ini nggak banyak ini pertentangan. Nah, adapun kunut subuh
kunut subuh itu masuk ke dalam permasalahan khilafiyah fikih atau khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Jadi ini bukan perkara pokok agama. Ya, tidak ada kaitan dengan urusan pokok agama. Ya, tidak boleh memasukkan ke dalam urusan akidah seseorang. Ini masalah fikih ibadah, masalah khilafiyah. Nah, terkait dengan kunut ini, dari mana kok bisa terjadi khilafiyah? Saya jelasin dulu pendapat khilafiyahnya. Pendapat khilafiyahnya ini dari 4 madhab mengatakan, pendapat pertama madhabnya Maliki dan Syafi'i. Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan kunut subuh itu hukumnya sunnah. Ya. Bahkan kalau Syafi'iyah itu mengatakan kunut subuh itu sunnahnya muakkadah. Kalau tidak kunut subuh maka sujud sahwi. Termasuk salah atau keliru atau gimana sampai harus kurang ya, bukan salah. Ya kurang, harus jadi harus sujud sahwi. Dan ada perbedaan antara Maliki dengan Syafi'i dari tata cara kunutnya. Kalau Maliki sebelum ruku, kalau Syafi'i setelah ruku. Itu ketika i'tidal. Jadi kalau Maliki sebelum ruku setelah baca surat langsung kunut gitu dan tidak dijaharkan. Kalau Maliki. Nah, itu 2 madhab mengatakan sunnah. Ya, 2 madhab lagi yaitu berarti tinggal Hanafiyah dan Hanabilah. Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh di dalam Islam. Begitu. Nah, itu pendapat-pendapatnya. Sekarang kok bisa ini terjadi khilafiyah? Bukan di sini aja banyak khilafiyah itu. Sampai gini apa Ustaz? Mana-mana. Sampai kita mungkin ya yang lagi belajar suka kaget, tiba-tiba ada bilang kunut itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi. Ada kan suka pernah lihat gitu ya. Dan itu teh buat kita yang lagi belajar teh, takutnya kok menyeramkan gini ya belajar agama. Nah kayak gitu Ustaz. Jadi kenapa khilafiyah terjadi? Nah, karena berbeda-beda cara memahami hadis Nabi terkait dengan kunut. Jadi gini, hadis-hadis tentang kunut itu sumbernya dari kebanyakan, hampir keseluruhan. Sumbernya dari satu sahabat namanya Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini menyampaikan hadisnya dan kemudian diriwayatkan oleh banyak perawi, di antaranya Bukhari dan Muslim. Yang isinya ada terkait subuh, kunut subuh, ada terkait kunut nazilah, gitu. Jadi sumbernya ada di Anas bin Malik. Kemudian apakah ini ada yang sunnah atau bid'ah? Nggak ada, ini khilafiyah aja. Ya, ini khilafiyah. Nah, semuanya pakai dalil nggak? Iya, pakai dalil. Kan beda-beda cara memahami dalil itu aja. Nah, sekarang saya kasih contoh. Misalnya di Sahih Bukhari disebutkan Anas bin Malik ditanya, "Aqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi?" Qala na'am. Apakah Rasulullah itu kunut di waktu subuh? Iya, katanya. Itu dia riwayat Bukhari. Iya. Apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Kata Anas, ba'da ruku. Setelah ruku. Terus di riwayat Bukhari lagi dari Asim mengatakan kepada Anas, "Wahai Anas, sa'altu Anas, aku bertanya kepada Anas tentang kunut." Dan kata Anas, "Iya, kunut ada." Kemudian kata penanya ini, "Apakah sebelum atau sesudah?" Kata Anas, "Sebelum." Katanya gitu. Sebelum. Katanya ada orang bilang sesudah. Engkau bilangnya sesudah. Kadzab, katanya, bohong. Sesudah tuh sebulan doang, katanya gitu. Nah, hadis-hadisnya kayak gitu. Jadi ini tuh apa maksudnya ini dari kalimat-kalimat ini. Nah, kemudian ada lagi hadis lain, masih Bukhari Muslim ya. Rasulullah SAW kunut 1 bulan dan kemudian meninggalkannya. Nah, ini hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, difahami oleh Hanabilah, oleh siapa? Hanafiyah, bahwa Nabi itu pernah kunut. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah kunut di waktu subuh dan maghrib. Nah, ini difahami oleh 2 madhab yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Ini namanya kunut nazilah, karena Nabi mengatakan kemudian summa tarokahu, kemudian ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, ini berarti kunut nazilah.
maaf, ini kunut subuh yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan itu kunut nazilah yang ditinggalkan itu karena sudah sebulan selesai kemudian ditinggalkan. Jadi saya ulangi lagi ya. Hadis-hadisnya itu bersumber dari hadis-hadis sahih gitu. Jadi berbeda pendapat cara memahami hadisnya. Ya, cara memahami hadisnya. Apakah ada hadis yang bukan dari Bukhari Muslim yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dan Maliki? Ada. Hadis yang paling jelas sekali terkait kunut subuh. Itu hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni, disebutkan bahwa Nabi SAW kunut di setiap sholat subuh hatta faraqad dunya, sampai meninggalkan dunia ini. Nah, kata mazhab Hanafiyah dan Hanabilah ini hadisnya dhaif. Tapi kata Malikiyah sama Syafi'iyah ini hadisnya sahih. Oh, ternyata gitu. Iya. Jadi isi hadisnya disepakati itu Nabi itu kunut subuh sampai meninggal. Gitu. Nah, difahami oleh dua mazhab ini hadisnya dhaif. Berarti kan dua mazhab ini tidak mengingkari isi hadisnya tapi mengingkari sanadnya. Jadi ini ada rawi yang dhaif. Kemudian dua lagi mengatakan enggak, ini sahih, disahihkan oleh Al-Hakim, Imam Al-Bulkini dan banyak lagi lah ulama-ulama. Jadi khilafiyahnya gitu, khilafiyahnya berkaitan dengan hal itu. Nah, gini Ustaz. Ya, ternyata dari dulu juga perbedaan pendapat itu wajar Ustaz ya. Sudah ada lah gitu ya. Tapi ini gimana Ustaz di kehidupan kita sendiri atau mungkinnya di negara kita ini ya? Apakah kita harus mengikuti ke salah satu pendapat mazhab gitu ya? Yang tadi kan ada Syafi'i, Sunnah, Mu'akkadah gitu atau yang lain. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, nanti gini, kalau kita sholat di masjid yang tidak kunut, yang enggak kunut. Kalau kita sholat di masjid yang kunut, ya kunut aja. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, wahai Syekh, di masjid ada masjid dia suka kunut, saya sholat di situ gimana? Kata Syekh, ya aminkan doanya, katanya gitu. Aminkan doanya. Tapi dia terus-terusan. Kata Syekh gini, maaf sebelumnya bilang gini Syekh, kunut subuh menurut kami tidak disyariatkan karena Hambali kan. Nah, tapi kamu kalau sholat di belakang mereka aminkan, katanya gitu. Tapi ini terus-terusan. Ya kalau mau nasihati, tapi aminkan kalau kamu sholat di belakangnya. Ini betapa bijaksananya Syekh Utsaimin dalam menjawab. Jadi kunut subuh itu masalah khilafiyah. Adapun di Indonesia kenapa banyak yang kunut subuh? Karena bermadzhab Syafi'i. Dan madzhab Syafi'i bahkan kunut subuh itu merupakan sunnah muakkadah. Ya, dan ini saya ada tulisannya. Ini dari buku besar ini ya, buku besarnya madzhab Syafi'i. Dan saya bermadzhab Syafi'i. Dan Imam An-Nawawi itu menjelaskan dengan penjelasan yang sangat detail sekali terkait dengan kunut ya. Misalnya gini, saya bacakan. Boleh Ustaz. Kata Imam An-Nawawi, ya. Madhabuna annahu yustahabbul kunut fiha sawa'un nazilatun aw lam tanzil wa bihadza qala aktsarus salaf wa man ba'dahum. Kata Imam An-Nawawi, madhab kami, madhab Syafi'i itu disunnahkan kunut. Baik ada nazilah, ada bencana, enggak ada bencana, itu disunnahkan. Dan itu pendapat kebanyakan para salaf, kata Imam Nawawi. Ya, kata Imam Nawawi. Dan diantaranya, lihat, kata beliau, waman ba'dahum au katsirum minhum wa mimman qala bihi Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman wa Ali wa Ibnu Abbas wal Barra bin Azib radhiyallahu anhum. Rawahul Baihaqi bi asani dan sahihah. Ya. Jadi ini dari para sahabat. Kemudian wa qala bihi minat tabi'in, dan berkata juga para tabi'in yang sangat banyak sekali. Nah, ini pendapatnya mazhab siapa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, Hambali punya pendapat lagi, ya semuanya pakai dalil, jadi biasa santai aja gitu ya. Nanti Hambali bilang bahwa kata mazhab Hambali disebutkan kunut itu tidak ada di dalam waktu subuh. Jadi Nabi hanya kunut kalau ada musibah. Kunut nazilah. Kalau itu namanya kunut nazilah yang kata Nabi dalam Bukhari kemudian ditinggalkan, yaitu adalah kunut subuh. Jadi Nabi nggak pernah kunut subuh lagi. Jadi yang ada adalah hanya kunut
kunut nazilah. Jadi kata disebutkan dalam hadis riwayat Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron ba'da ruku' yad'u ala ahya minal arabi thumma tarakahu. Rasulullah SAW kunut sebulan setelah ruku mendoakan nazilah itu, kemudian setelah itu meninggalkannya. Jadi Rasulullah meninggalkan kunut berarti itu cuma kunut nazilah kata mazhab Hanabilah. Jadi tidak ada namanya kunut subuh. Gitu kata mazhab Hanabilah. Tapi ya apapun pendapatnya, mau yang ini ataupun itu, semuanya menggunakan dalil yang kuat. Dalilnya kuat dan kita harus siap menerima perbedaan itu. Karena ini ada dari zaman dahulu. Gimana? Gitu. Apa Ji? Penasaran nggak apa ya kira-kira? Iya, jadi kan sebetulnya Ustadz sudah jelasin ya, secara rinci. Bahkan Ustadz ngejelasinnya dari semua pandangan loh. Ustadz nggak cuma menyampaikan dari mazhab yang memang tadi Ustadz berpegang dari mazhab Syafi'i gitu ya. Ustadz berarti kalau kita tarik gitu ya dari pandangan masyarakat ini kan masih kuat-kuat gitu ya. Saya udah nggak kunut enggak gitu, tapi suka ngasih apa namanya ya, pengaruh juga ke orang lain. Jangan kunut gitu ya. Atau yang sebaliknya yang kunut juga gitu. Nah mungkin lebih minta nasihatnya gitu Ustadz untuk mengarahkan tentang mungkin lebih ke berlapang dada atau bagaimana. Atau mungkin gitu, gini juga Ustadz, karena ya di kebanyakan kita ya ada masjid A ini mah terkenal dengan organisasi A yang di sini mah dari dulunya juga udah gak kunut. Jadi ya tadi mempengaruhi, memprovokasi dan lain-lain. Pindah ke masjid B organisasinya apa yang melakukan kunut dan lain-lain. Nah itu Ustadz kayaknya ya yang terjadi ini gitu. Ini ya tadi buku yang saya baca ya, ini adalah buku kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini buku besarnya fikih mazhab Syafi'i. Di buku ini Imam Nawawi bilang ya setelah menjelaskan mazhabnya, kata Imam Nawawi, dan berkata Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat-sahabatnya, Imam Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad, bahwa kunut itu tidak ada, kunut subuh itu. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi biasa aja dijelasin. Kami mah ada kata Imam Nawawi. Nah kalau yang ini ulama ini bilang nggak ada gitu. Kemudian bahkan disebutkan Imam Nawawi sendiri Ustadz yang bilang. Disebutkan di sini apa kata Imam Nawawi ya, sesungguhnya dan berkata Imam Ahmad bahwa imam itu kunut ya apabila ada turun musibah. Wahtajjalahum bihaditsi Anas, dan mereka juga berhujah dengan dalilnya hadisnya Anas. Kemudian disebutkan dalilnya pendapat yang mengatakan tidak ada kunut gitu. Jadi disebutkan wa fi sahihima dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalilnya yang mengatakan tidak ada kunut juga disebutkan oleh Imam, itu hadisnya Bukhari Muslim loh gitu. Kita juga sama Bukhari Muslim gitu. Dijelaskan. Jadi disebutkan di sini tuh anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron ba'da ruku tsumma tarakahu, kemudian meninggalkannya. Kemudian disebutkan lagi di bawahnya hadis-hadis lainnya. Nah, gitu. Ini juga mungkin Ustaz apa ya? Ya taruhlah kita sudah harus tentu mengikuti para ulama terdahulu ya. Ketika ada perbedaan ya biasa aja gitu saja. Enggak usah sambil Pak kekeh gitu ya. Ini saya yang benar, antum yang salah, nah enggak gitu ya. Tapi ini ada kejadian bukan apa ya, lucu mungkin. Iya juga ya. Kan tadi kita juga nanya ya Ustaz ya, gimana kunut apa enggak, ada yang bilang enggak. Kalau pas imamnya kunut gimana? Diem aja, enggak ngikut kunut. Nah, dari hukumnya sendiri itu gimana Ustaz? Salat dia itu apakah tadi harus ada yang keliru, ada yang kurang? Atau gimana Ustaz sebagai makmum? Kalau ulama fikih mengatakan sholatnya tetap sah. Oh, tetap sah. Jadi tidak mengikuti imam yang dianggap tetap sah itu cuma dalam urusan kunut. Dalam urusan kunut. Karena khilafiyahnya kuat dua-duanya punya dalil kuat. Gitu. Baik. Tapi tadi ya para ulama 4 mazhab ini menganjurkan kalau Anda sholat di tempat yang kunut ya kunut. Kalau Anda sholat di tempat yang tidak kunut ya jangan kunut gitu. Seperti misalnya perkataan Syekh Utsaimin, saya itu sampai mencari ya video-video Syekh Utsaimin waktu itu ya dari berbagai tahun
pendapat Syekh Utsaimin tentang kunut. Semuanya isi jawabannya sama. Ya, Syekh Utsaimin selalu bilang kami berpendapat tidak ada kunut subuh. Tapi kalau Anda sholat di belakang orang yang kunut, aminkan, kata Syekh Utsaimin gitu. Aminkan begitu. Jadi apa nggak boleh sampai bilang bid'ah. Bahkan Syekh bin Baz juga begitu, menyuruh diaminkan gitu. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengucapkan perkara-perkara atau kata-kata yang berat dalam urusan agama. Mengatakan kata bid'ah itu perkara berat. Ya, coba sebutkan berapa hadis Nabi bilang tentang bid'ah. Karena kata-kata bid'ah itu kata-kata yang sangat berat sekali. Ya, berat gitu. Dan mungkin menyakitkan bagi yang. Iya, apalagi orang yang punya dalil. Ya, apalagi orang yang punya dalil itu kan. Makanya Nabi itu kalau ada khilafiyah, jadi gimana kalau ada khilafiyah? Ya ikutin manhajnya Rasulullah. Kita kan ngikutin manhaj sunnah. Nah, sunnah Nabi gimana kalau ada khilafiyah? Kalau ada khilafiyah, Nabi SAW tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Kalau khilafiyahnya ijtihadiyah, yang semuanya pakai dalil, semuanya mengerti, faham. Waktu ada dua sahabat yang safar, kemudian nggak ada air, kemudian mereka sholat duhur dengan dalam keadaan tayamum. Setelah selesai kemudian jalan lagi, ketemu air, yang satu wudu lagi, ngulang sholat, yang satu enggak. Sampai di Madinah, cerita kepada Nabi, kata Nabi, kamu yang tidak mengulang sholat, laqad asabta sunnah, sesuai sunnah. Berarti yang kalau ini sesuai sunnah berarti ini bid'ah. Kalau kita sekarang gitu. Kalau ini kan enggak, namanya juga ijtihad dua-duanya. Maka Nabi bilang, dan kamu yang mengulang sholat 2 pahalanya. Karena walaupun tidak paling tepat, tetap karena kamu ini ijtihad. Karena ini khilafiyah ijtihadiyah. Dan tidak semua khilafiyah ijtihadiyah itu harus diungkapkan oleh kita perbedaan pendapatnya gitu. Jadi tidak mesti harus semuanya itu kita sebutkan. Nabi SAW waktu sahabat berangkat ke Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu udah tengah malam, udah malam hari, gimana? Berarti akhirnya khilafiyah sahabat tuh. Ada yang sholat di jalan tapi maksud Nabi ini harus ngebut ke sananya. Yang satu lagi bilang maksud Nabi sholatnya ya nanti aja di sana. Akhirnya berbeda pendapat. Terus Nabi datang terakhir, nggak dikomentari oleh Nabi, ya udah biarin khilafiyah. Jadi nggak mesti harus segala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al khilafu syarr, katanya. Khilaf itu banyak bertentangan itu buruk. Jadi lebih baik kita diam. Ya, bahkan lihat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu berpendapat kalau haji kita itu sholat harus jamak qashar. Tidak ada alasan musafir bukan musafir, orang Mekah juga harus jamak qashar gitu. Ini pendapat jumhur ya. Tiba-tiba Utsman bin Affan kemudian sholatnya 4 rakaat karena habis nikah dengan orang Mekah. Semuanya protes, Ibnu Mas'ud gimana ini? Kamu kok nerima aja gitu. Kan bukannya ini bukan pendapat engkau juga gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud, al khilafu syarr. Perbedaan berselisih itu buruk. Udah. Jadi nggak mesti harus semuanya harus ngikutin saya. Ini yang repot tuh hari ini tuh nggak mau berbeda, dan kalau ada yang berbeda tuh harus sama pendapatnya. Yang lucu lagi tuh ada 2 pendapat dari zaman dulu, udah 2 pendapat sama kita pengen dijadiin satu pendapat. Kumaha tuh nggak akan pernah bisa. Tahu sama tempe itu nggak, dari dulu itu 2 benda, dua makanan yang berbeda, mungkin mau disatuin gimana? Yuk kita bersatu dalam hal pondasi dan berlapang dada dalam hal cabang mungkin saja berbeda pendapat. Khilafiyah ijtihadiyah. Ini juga apa ya? Mungkin pernah dengar juga Ustadz ya. Tadi kan kondisinya kalau di posisi sebagai makmum, di mana dia misalkan nggak kunut, imamnya kunut. Nah ini ada juga pernah dengar juga Ustadz, di mana imamnya itu nggak kunut, tapi mimpin sholat di masjid yang kunut, sehingga dia itu jadi pembicaraan makmum nggak membiarkan dulu, kayak ngasih kesempatan sok. Jamaahnya kunut, ana mau diam tanpa baca. Itu fenomena itu terjadi. Gak ada contohnya. Jadi kalau mau kunut ya kunut, kalau enggak ya enggak. Gitu. Itu bisa aja jadi batal Ustaz. Ya kalau yang di belakang kunut sendiri batal. Ya kalau makmumnya kunut, karena kan harus ngikutin imam. Tidak boleh itu kunut sendiri. Tapi kalau imam kunut, kita tidak kunut, tidak melakukan kunut, itu masih dianggap tidak batal. Ini menurut pendapat
para fuqaha termasuk mazhab Syafi'i. Ya, Reza, tadi kan kita ngobrol tentang kunut gitu ya. Kayaknya enggak afdal kalau enggak dibahas tentang lafadznya gitu. Nah, betul Ustaz. Nah, dari sisi lafadznya sendiri Ustaz, apakah ada tuntunannya secara khusus gitu ya, apa yang dipanjatkan dalam kunut atau bebas atau bagaimana gitu Ustaz? Ya, ada hadisnya dan nanti bisa bikin tulisannya karena kan kalau disebutkan juga akan susah dihafalnya. Jadi kalau kunut subuh itu dimulai langsung dengan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait dan seterusnya gitu. Nah, berbeda dengan kunut nazilah. Nah, makanya di sini di buku ini Imam An-Nawawi mengatakan adapun kunut nazilah kami berpendapat itu dilakukannya setiap sholat, sholat wajib di akhir setiap sholat dan isinya adalah langsung berkaitan dengan musibah, bencana. Makanya kalau Hambali kan nggak ada kunut subuh, adanya kunut nazilah. Kalaupun subuh dilakukan itu gara-gara ada musibah. Kan tadi ada riwayat Bukhari yang Nabi kunut subuh dan maghrib gitu. Dalam riwayat Abu Daud subuh aja. Nah, ini ketika ada nazilah. Nazilah itu ketika ada musibah. Kalau saya berpendapat mazhab Hambali mengatakan nggak ada kunut kecuali kunut nazilah. Saya setuju itu. Ya, setuju maksudnya kalau ada musibah kita harus kunut nazilah. Berarti Anda yang bermazhab Hambali harusnya sekarang paling rajin kunut. Karena sekarang banyak musibah kaum muslimin. Iya, di mana-mana. Dunia ini di Palestina, di Suriah, di berbagai negara lah. Di India, di mana banyak musibah kaum muslimin. Seharusnya paling rajin kunut. Iya, paling rajin kunut. Nah, tapi ini enggak. Gitu. Bareng nih. Coba dulu. Antum lah. Jadi menarik karena saya juga kayaknya pernah menemukan deh benar-benar nolak kunut gitu. Bahkan witir enggak, nazilah tadi sebutan kunut enggak. Witir juga enggak. Ramadan juga. Pokoknya kayak enggak mau gitu mendengar kata gitu, kunut itu menolak benar-benar enggak kunut deh. Itu gimana ya? Ya wallahu alam. Ada hadisnya sahih semua kok. Padahal ada dalam Bukhari mungkin Muslim. Karena ketidaktahuan juga gitu. Ya, mungkin karena awam. Ya. Makanya perlu baca hadis gitu kan. Misalnya gini. Itu yang dipakai oleh Syafi'i itu hadisnya dhaif. Itu selalu tuh mengatakan tidak kunut. Ya, yang dibilang dhaif itu cuma satu hadis yang bunyinya yang tadi itu yang terus yang secara jelas bahwa Nabi kunut subuh sampai meninggal. Nah, itu kata Hambali, kata Hanafi hadisnya dhaif. Kata Maliki sama Syafi'i hadisnya sahih. Maliki, Imam Malik itu muhadis juga, Imam Syafi'i juga, Imam Ahmad muridnya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i. Ya semua gimana ya, semuanya juga ulama gitu. Jadi ya khilafiyah dalam hal ini. Jadi kita ya pertama harus banyak belajar dan berhati-hati dari tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Betul. Ya nggak boleh itu. Ya bisa jadi kita ngomong gitu karena kita nggak tahu sebenarnya dan cenderung menolak dengan ilmu tersebut. Kan bisa jadi kalau udah mendalami mah ternyata ada kok gitu pendapatnya. Mungkin di kalangan kita yang tadi ya udah punya mental block gitu atau apalah sehingga kalau ada pendapat lain tuh dia langsung nggak mau dengar. Kata orang zaman sekarang mah kurang jauh mainnya. Aduh benar kudu belajarnya berarti kurang juga ya kurang jauh. Benar. Di dalam Islam ada kaidahnya man jahila an syai'in, siapa yang bodoh terhadap sesuatu dia memusuhinya. Gitu. Jadi kalau belum tahu tuh biasanya nggak suka duluan. Nah gitu. benar. Padahal kalau setelah tahu belajar ternyata begini gitu. Jadi terus terang ya, sebenarnya saya dulu belajar Hambali kan pernah di Madinah. Terus udah gitu saya belajar mazhab Syafi'i. Saya juga belajar mazhab Maliki. Saya punya guru juga Syekh bermazhab Maliki. Jadi saya udah 3 mazhab belajar. Dan saya di Indonesia menggunakan mazhab yang Syafi'i. Dan itu mazhab yang kitabnya paling banyak saya hatam gitu. Selesaikan alhamdulillah. Jadi setelah saya pelajari ya semuanya tuh pakai dalil gitu. Semuanya pakai dalil. Ulama kok masa nggak pakai dalil. Terus tiba-tiba anda nggak ngerti apa-apa terus bilang ini
bid'ah itu ngebidahin Imam Malik. Imam Malik Imam Darul Hijrah itu imamnya kota Madinah. Anda siapa Anda ini? Iya, sembarangan. Berarti gini Ustaz, kalau tadi kan di kita mayoritas mazhab Syafi'i. Berarti setiap daerah itu ada mazhabnya dan kita harus mengikuti itu atau ya gimana? Tidak wajib, tapi bermazhab dengan mazhab negerinya itu lebih bijaksana dan lebih mudah dalam beramal. Sekarang kalau antum bawa mazhab Maliki ke Indonesia ribut nanti kan. Sama seperti bawa mazhab Saudi ke Indonesia gitu. Atau bawa mazhab Hambali ke Indonesia terus habis itu bilang Syafi'i ini yang ini bid'ah, yang ini bid'ah, yang ini bid'ah. Itu namanya ngajak ribut. Ya. Jadi kita enggak boleh kata Syekh Utsaimin al-khilafu syarr. Ya. Bertentangan, berselisih itu buruk. Jadi sudah aja enggak, mulutnya diem aja gitu, biarkan khilafiyah yang ada biarkan saja gitu. Gak usah gatel ingin komen dan menjudge karena kita sesama umat muslim gitu ya, kayaknya mau sampai kapan umat muslim ini maju mengedepankan ukhuwah Reza. Nah, kayaknya kita lebih memikirkan tadi memperkuat ukhuwah kita dan justru kita harus sering memberitahu kepada mereka yang belum tahu ya kan sedih juga ya. Di sininya kita malah rame ngurusin yang berbeda pendapat atau khilafiyah. Kayak tadi Reza Ustaz kan kita lah di sini banyak menyebutkan kata mazhab. Mungkin banyak dari sahabat Villa sendiri apa belum mazhab ngerti itu apa itu mazhab. Benar. Kita bahas di Ngobras berikutnya. Kita nanti bisa juga. Tapi tadi mazhab menarik juga ya kan, ini baru istilahnya sebagian kecil dari ilmu fikih Ustaz ya. Kan kalau udah masuk nanti buka lagi pintu. Dan ini kan kunut nih masalah sunnah ya. Masalah sunnah kok berantem gimana? Nah, benar. Biasa-biasa aja gitu. Ini kan sunnah. Syafi'i enggak kunut juga sebetulnya ya enggak apa-apa. Namanya juga sunnah, salatnya sah. Itu tetap sah. Jadi betul, jangan sampai bertengkar dalam masalah seperti ini. Ini masih bagian skop yang nggak terlalu besar, masih bahas kunut, tapi ini juga yang jadi fundamentalnya supaya nggak ada lagi keributan ya, miris gitu ya. Tadi banyak musibah dan lain-lain, ya kita bisa lebih fokus mendoakan mereka dan fokus juga belajar gitu ya. Dan nanti kita bakal kupas tuntas lagi tentang fikih lainnya Ustaz ya. Karena ini menarik sekali. Kayak tadi ya pertanyaan kunut apa enggak, hukumnya apa, ada yang bilang wajib. Nah itu kan tugas kita sebagai saudara umat muslim ngasih tahu gitu ya. Betul. Gitu mungkin Ustadz, nanti kita minta izin ngobrol bareng Ustadz lagi, ngebahas fikih mungkin seru ya. Karena itu kan amalan kita sehari-hari ya. Jangan-jangan dari kecil banyak yang nggak tahu, cuma ikut-ikutan aja. Nah ini bahaya nih kalau ikut-ikutan terus nggak tahu ternyata ini apa maksud dan tujuan dan tata caranya ya. Betul. Kita akhiri saja nih ngobras di jahitan yang sekarang ini dan Masya Allah ya, mudah-mudahan banyak mendapatkan ibrohnya juga, faidah-faidahnya tentunya, dan tentunya kita bisa mengamalkan tadi pendapat-pendapat yang kehidupan sehari-hari kita. Betul, sehari. Kita pamit, terima kasih, sampai ketemu di ngobras berikutnya, ngobrol bareng Ustadz Sukron, jazakallahu khair. Sami-sami. Kita ketemu lagi, terima kasih, Sukron wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.